semua cerita soal bandara ilegal ini itu seperti menjadi satu kesatuan, seperti menjadi bagian dari puzzle yang selama ini kita kumpulkan dan belum sempurna terbaca. Yang dimulai dari soal Jokowi dan Gibran sama-sama berada di luar negeri, dan kemudian di saat itu Pak Prabowo membahas soal tambang-tambang ilegal. Selamat malam semuanya. Hari ini kita semua masyarakat Indonesia dikagetkan dengan adanya bandara ilegal. Bandara ilegal. Ini kan luar biasa gitu. Kalau sebelumnya kan ya motor bodong yang kita tahu gitu ya, yang diketahui oleh masyarakat. Ini bandara bodong. Dan setelah bertahun-tahun beroperasi, setelah mengangkut ribuan orang, setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden dan sekarang terjadi pergantian presiden, baru terbongkar hari ini. Dan dari data-data yang saya baca, ini benar-benar mengejutkan sekali gitu. Karena bandara ini adalah bandara khusus milik sebuah perusahaan bernama PT IMIP di Morowali. Dan bandara ini itu tidak dalam kendali negara. Artian nggak ada bea cukai, nggak ada imigrasi, nggak ada aparat-aparat kita yang bertugas di sana, ya, karena ini bandara khusus perusahaan. Ajaib memang, gitu. Perusahaan punya bandara. Itu kan menunjukkan bahwa perusahaan ini sedemikian hebatnya sampai kemudian punya bandara sendiri. Dan cerita dari bagaimana bandara ilegal ini terungkap itu juga sebenarnya sulit untuk saya pahami atau sulit untuk saya percayai gitu, karena katanya awal mula bandara ini terungkap gara-gara ada latihan dengan anggota TNI ya, dan kemudian dilakukan sebuah simulasi pertahanan di sebuah bandara, dan ternyata itu adalah bandara IMIP, dan dari situlah terbongkar bahwa ini terjadi anomali tidak biasa karena tidak ada imigrasi dan bea cukai. Ya meskipun saya nggak percaya gitu ya bahwa ini baru diketahui kemarin gitu, karena ya anggap aja kita percaya itu, anggaplah demikian. Ya karena untuk sebuah bandara ini kan bukan motor bodong gitu. Masa sih negara nggak tahu? Masa sih TNI nggak ngerti, nggak tahu? Masa sih aparat kita yang tersebar di mana-mana ya, yang ada prajurit atau aparat polisi yang tersebar di seluruh penjuru negeri ini, masa iya sih nggak ada yang tahu bahwa ada bandara yang ilegal loh ternyata. Ya tapi ya sudah gitu, anggap saja memang baru ketahuan kemarin, dan ini menunjukkan kelalaian dari rezim atau pemerintah sebelumnya, karena ada penyusup, ada bandara yang bisa berdiri secara ilegal dan kemudian beroperasi tanpa kendali negara, tanpa imigrasi dan bea cukai. Dan gara-gara ini Menteri Pertahanan kita hari ini menyatakan bahwa di republik ini tidak boleh ada republik dalam republik katanya. Dan bahkan dari informasi yang saya dapatkan dari informan, katanya Pak Presiden Prabowo itu sudah dengan tegas menyatakan bahwa ini harus ditindak secara tegas dan negara tidak boleh kalah oleh siapapun, apalagi hanya kepada IMIP katanya. Jadi ini harus ditegakkan dan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku harus segera diberikan. Ya sekali lagi saya agak masih kurang percaya ketika melihat situasi yang seperti ini, itu seolah-olah tidak ada yang tahu sebelumnya gitu. Seolah-olah dari presiden, menteri pertahanan, aparat, semua itu kayak baru tahu kemarin gitu. Padahal bandara ini sudah lama sekali beroperasi, sudah sering sekali digunakan, dan bahkan ya rasanya untuk kelas polsek yang ada di Morowali pun mestinya sudah tahu. Masa kalau polsek udah tahu, masa level menteri nggak ngerti sih. ya karena untuk banyak sekali kepentingan yang ada di Morowali gitu ya, itu memang mencurigakan dan patut untuk kita ketahui secara detail ini sebenarnya bandara digunakan untuk apa. Karena
ketika muncul istilah bandara ilegal dan ini kemudian menjadi rame di mana-mana, dibicarakan oleh banyak orang karena menggunakan kata yang bombastis sekali, bandara ilegal, sesuatu yang tidak biasa, tidak pernah ada gitu ya. Karena kita tahunya hanya level motor ilegal atau motor bodong gitu kan. Ini bandara gitu, dan ya yang mengejutkan lagi sepertinya seperti tidak ada yang tahu. Ini sama seperti pagar di laut tuh, pagar laut ya, yang puluhan kilometer berdiri gitu ya. Itu kan sudah dibangun bertahun-tahun dan kemudian ketika terungkap atau dibicarakan di media, semua pihak seolah-olah baru tahu baru tahu ada pagar laut gitu. Padahal pembangunannya tuh ugal-ugalan, masif sekali dilakukan oleh banyak orang, sehingga ya mustahil untuk tingkat polsek, polres kemudian tidak mengetahui itu benar-benar sangat mustahil. Tapi ya sudah, intinya ini ada masalah yang luar biasa besar dan mungkin rumit untuk diselesaikan. Tapi pastinya yang paling paham atau mengerti dari masalah bandara ini ya orang-orang yang ada di bawah dan orang-orang di era Jokowi sebelumnya gitu. Karena ini bandara jelas adalah bandara di eranya Jokowi. Apalagi dulu Pak Jokowi juga sempat meresmikan bandara di Morowali, di lokasi yang sama meskipun beda tempat. Dan ya kalau sekarang kemudian Pak Jokowi mau bilang nggak tahu soal adanya bandara IMIP, atau orang-orangnya atau menteri-menterinya atau pihak-pihak terkait mau bilang nggak tahu, itu mustahil. Ketika presiden datang ke sebuah lokasi, ke sebuah daerah gitu ya, ini menurut pengalaman saya, tim advance itu biasanya kan datang seminggu sebelumnya dan kemudian mendata semua yang ada di sana. Jadi ketika Pak Jokowi meresmikan sebuah bandara, mestinya kalau ada informasi di Morowali juga ada bandara private atau bandara khusus, mestinya tim advance atau Pak Jokowi juga mestinya tahu. Karena data-datanya biasanya ya langsung disampaikan kepada presiden gitu. Dan jadi ya kalau urusan tahu nggak tahu itu mustahil rasanya pemerintah atau pejabat-pejabat kita nggak tahu. Tapi kalau sekarang mereka seperti tidak tahu, seperti baru tahu, ya sudah, kita percaya sajalah supaya acting mereka ini kelihatan bener gitu kan. ya karena sebagai warga negara Indonesia saya merasa itu sesuatu yang tidak mungkin, tidak ada jalurnya untuk kemudian tidak diketahui atau bisa beroperasi dengan begitu luar biasa gitu. Karena ya kembali lagi kepada motor bodong, sepeda motor bodong atau motor ilegal itu kan banyak sekali ketangkep sama level polsek. Masa bandara nggak bisa ketangkep atau ketahuan gitu. Dan pertanyaannya, ketika bandara ini beroperasi tanpa kendali negara, tanpa imigrasi, tanpa bea cukai gitu ya, kenapa ini baru diangkat di masa atau ketika Jokowi dan Gibran sama-sama sedang berada di luar negeri? Itu kembali kepada pertanyaan yang saya juga membingungkan sebelumnya gitu, karena saya sudah menduga di video sebelumnya, saya juga sudah bilang bahwa ketika Jokowi dan Gibran sama-sama berada di luar negeri, ini pasti dan kayaknya akan ada terjadi sesuatu, dan inilah salah satunya. Dan lebih dari itu, kalau saya lihat dari video-video yang beredar atau gambar-gambar yang beredar, itu rasanya bukan sebuah kebetulan. Ini yang beredar di sosial media terkait bandara ilegal ini gitu ya, yang ada aktivitas pesawat dan sebagainya, itu berdasarkan gambar yang sangat profesional. Jadi itu menggunakan kamera yang bagus gitu ya, yang standar dan bukan tanpa sengaja. Jadi saya nggak ngerti ini bagaimana proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan sebelum melakukan pembongkaran terkait bandara ilegal ini, karena bahkan sampai kameramennya pun profesional gitu ya. Jadi kalau kita
biasa melihat atau nonton banyak sekali konten-konten penggerbekan gitu ya, itu kan biasanya ya kontennya tuh asal-asalan dari HP yang ada apa adanya atau HP yang dipakai gitu ya, dan nggak selalu jernih biasanya ya, yang goyang-goyang gitu ya. Tapi yang beredar untuk bandara ilegal di Morowali ini itu menggunakan kamera yang sangat baik, profesional, dan itu dikendalikan oleh kameramen yang memang pro gitu ya, bukan orang biasa atau bukan orang yang tidak paham menggunakan kamera. Sehingga ini sepertinya ada sebuah kesengajaan untuk membongkar ini semua, sehingga pastilah ada tujuan atau motif politik di belakangnya. Entah apa, saya juga nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau untuk level yang pembongkaran bandara ilegal seperti ini, itu pasti melibatkan banyak pihak, dan ya izin atau disetujui atau setidaknya diketahui oleh Badan Intelijen Negara semestinya gitu ya. Dan yang lebih mengejutkan dari bandara ini, saya kemarin sempat bertemu dengan seorang teman gitu ya, yang mungkin bisa dibilang informan gitu. Saya mendengar cerita dia dulu ketika pernah juga ternyata ke lokasi ini, entah bandara Morowalinya atau bandara IMIP-nya, tapi kira-kira dia cerita bahwa di dekat bandara tersebut ya, karena dua bandara ini berdekatan kan, entah IMIP atau Morowali ya, IMIP ya di Morowali, itu ternyata ada bandara yang ada hotel yang di dekat bandara itu, yang itu seperti bukan di Indonesia katanya. Jadi dari luar semua tulisan-tulisan yang ada di hotel itu, mau kayak apa ya, ya teh atau lift atau eskalator apapun itu yang ada di hotel itu semuanya menggunakan bahasa Cina katanya gitu ya. Ini pengalaman teman saya tahun berapa, saya nggak tanya gitu. Nah, nggak tahu sekarang itu seperti apa, sehingga dengan kemunculan bandara ilegal atau bandara IMIP ini, itu ya mungkin atau bisa kita simpulkan bahwa ini memang ada kepentingan orang asing di sana, dan karena memang ini ada tambang nikel besar di situ, dan yang kita tahu yang paling banyak sekali bekerja atau melakukan operasi di sana adalah warga Cina. Jadi ya ada banyak sekali kejanggalan, ada banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah hari ini, dan ya semoga Pak Jokowi nantinya bisa memberikan jawaban. Ya kalau sekarang kan yang memberikan apa ya, tanggapan-tanggapan yang mengalihkan isu kan itu kader-kader PSI gitu ya. Oh, itu beda, yang diresmikan Pak Jokowi itu bandara Morowali bukan bandara IMIP. Ya, tapi itu nggak menjawab permasalahan. Bandara IMIP ini ada di eranya Jokowi, dan IMIP ini ada di Morowali. Jadi ya kita pahami itu bagian dari strategi komunikasi untuk mengalihkan perhatian, tapi kita harus fokus kepada bandara ilegal IMIP ini gitu. Karena untuk seorang presiden yang pernah datang ke sana meresmikan sebuah bandara, sekali lagi itu pasti tahu ada bandara IMIP namanya. Dan ya kita perlu rasanya untuk mendengar komentar Pak Jokowi secara langsung, bukan dari kader-kader PSI yang memberikan pembelaan hari ini. Karena apapun yang nanti Pak Jokowi sampaikan terkait bandara IMIP ini, itu bisa menjadi satu arahan rasanya untuk kita semua untuk mengklirkan permasalahan yang ada hari ini gitu. Karena semua cerita soal bandara ilegal ini itu seperti menjadi satu kesatuan, seperti menjadi bagian dari puzzle yang selama ini kita kumpulkan dan belum sempurna terbaca. Yang dimulai dari soal Jokowi dan Gibran sama-sama berada di luar negeri, dan kemudian di saat itu Pak Prabowo membahas soal tambang-tambang ilegal ketika Jokowi nggak ada di sana gitu ya, dan keesokan harinya muncullah bandara ilegal ini gitu ya. Itu kan sangat sesuai gitu ya. Pak Prabowo membahas tambang ilegal, ternyata muncul bandara ilegal gitu kan. Dan ini nyambung lagi dengan ceritanya Faisal Basri yang pernah menyatakan bahwa ada 5,3 juta ton nikel yang diekspor secara ilegal atau tidak dilaporkan, tidak disampaikan kepada publik di Indonesia, tapi itu tercatat di Cina. Dan bandara ilegal ini, PT IMIP ini, itu semua adalah soal nikel. Apakah ini hanya sebuah kebetulan belaka, ataukah ini bagian dari puzzle yang tak terpisahkan?
kita berharap semuanya bisa lebih jelas dan bisa di-clearkan oleh pihak pemerintah. Karena ini sudah terlanjur dimulai oleh Menhan, semoga ujungnya ada kesimpulan yang bisa membuat kita, masyarakat, bisa dengan mudahnya untuk mengerti. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.